Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang soal tes substantif numerasi PPG calon guru atau prajabatan 2025. Ini adalah part kedua dari soal numerasi yang sudah aku share kemarin ya. Yang pertama soalnya kita akan membahas tentang ukuran atom. Nah, di sini menurut ilmu kimia dan fisika, atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Ukuran atom sangatlah kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Perbandingan ukuran atom dengan sel lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah perbandingan sel atom dengan sel-sel lain ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa atom itu hanya 0,1 nm, sedangkan untuk telur katak, telur burung unta, dan lain-lain itu adalah 1 mm, 100 mm, sampai tinggi manusia itu 1 m. Nah, yang ini dapat dilihat hanya dengan mikroskop elektron saja, sedangkan keterangan gambar yang ada di bawahnya itu dapat dilihat oleh mikroskop biasa, antara lain adalah bakteri, mitokondria, sel hewan, sel tanaman, telur manusia, telur katak. Nah, di sini juga dapat dilihat oleh mata telanjang, yaitu telur ayam, telur burung unta, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke soalnya. Penelitian memerlukan mikroskop untuk melihat sel yang berukuran sangat kecil. Berdasarkan sumber cahaya, mikroskop dibedakan menjadi dua jenis, yakni mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya mempunyai pembesaran maksimum 1000 kali, sementara mikroskop elektron mampu melakukan pembesaran hingga 22 juta kali. Klik pada pilihan benar atau salah setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, di sini ada pernyataannya, jika peneliti ingin melihat atom hingga ukuran 2 cm, maka peneliti perlu menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran maksimal. Nah, ini menurut teman-teman benar atau salah? Yang kedua, jika peneliti menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran maksimal, maka peneliti dapat melihat mitokondria berukuran 1 mm. Menurut teman-teman, yang ini bagaimana? Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan pembesaran 100.000 kali pada mikroskop elektron, peneliti belum dapat melihat bentuk atom. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Jadi yang benar itu adalah B, dan yang A dan C adalah salah. Oke, kita ke soal yang selanjutnya teman-teman. Di sini adalah beda lagi, jadi menabung sampah judulnya. Jaka, Rani, dan Indri membawa sampah yang sudah dikumpulkan dan akan ditabung di bank sampah. Nah, di sini ada Jaka membawa 5 kg plastik putih, 2 kg kardus, dan juga 1 kg gelas plastik. Nah, untuk Indri ada 2 kg plastik putih, 2 kg kardus, dan juga 2 kg gelas plastik. Untuk Rani, 1 kg plastik putih, 3 kg kardus, dan 4 kg gelas plastik. Nah, di sini sampah tersebut akan ditukar dengan saldo tabungan bank sampah yang nantinya dapat diambil dalam bentuk sembako saat sudah mencapai jumlah tertentu. Sampah yang dibawa ketiganya terdiri dari sampah plastik putih, kardus, dan gelas plastik. Adapun pilihan sembakonya adalah sebagai berikut. Jenis sembakonya yaitu beras 1 kg dengan saldo penukaran 10.000, telur 1 kg dengan saldo penukaran 20.000, gula 1 kg dengan saldo penukaran 12.000. Sepulang dari bank sampah, saldo tabungan yang dimiliki Jaka sebesar 6.000, saldo Rani sebesar 10.100 rupiah, dan Indri sebesar 6.200 rupiah. Mereka akan meningkatkan saldo sebesar 25% dari saldo yang mereka miliki di bulan sebelumnya, agar nanti dapat ditukar dengan beberapa pilihan sembako. Oke, kita cukup paham ya. Sekarang ke soalnya. Jenis sampah yang memiliki nilai tukar tertinggi dari ketiganya adalah, menurut teman-teman, sampah yang memiliki nilai tukar tertinggi itu apa? Apakah plastik putih, kardus, atau gelas, atau plastik gelas? Nah, gimana nih teman-teman? Kalau kita coba hitung ya, misalnya saja di sini kan yang ditanyakan adalah nilai tukar tertinggi. Nah, berarti kan kalau ditukar itu mereka akan mendapatkan
untung yang mana, karena yang paling besar tuh kita harus menentukan. Jadi kita harus mengumpulkan barang itu karena itu adalah saldo penukarannya paling besar. Nah, kita misalkan saja kita lihat untuk punya Jaka. Nah, punya Jaka ini dia setelah pulang dari bank sampah itu dia berhasil menukarkan saldonya di tabungan tuh ada Rp6.000. Nah, kita lihat juga Jaka itu menukarkan 5 kg plastik putih, 2 kg kardus, dan juga 1 kg gelas plastik. Nah, di sini totalnya 5 kg plastik putih, 2 kg kardus, 1 kg gelas plastik, itu totalnya ada 6.000. Jadi kita misalkan aja, kita logika aja teman-teman, kita coba-coba aja. Karena kalau plastik sama kardus kan pasti berat kardus, jadi nanti pasti mahal kardus. Nah, kalau kardus dan gelas plastik itu kayaknya berat gelas plastik ya teman-teman, karena kalau gelas plastik itu ditumpuk-tumpuk itu pasti lebih berat daripada kardus, kan cuma ringan tuh. Nah, karena menurut aku seperti itu, jadi kita coba aja ya. Kalau 1 kilogramnya itu misalnya 1.700 misalnya. Nah, kalau kardusnya itu 1 kilogramnya misalnya 1.000. Nah, kalau 2 kilogram kan berarti 2.000 nih. Terus 5 kilogramnya kita misalkan aja Rp400. Nah, 1 kilogramnya Rp400 untuk plastik putihnya. Kalau 5 kg berarti 400 kali 5 adalah 2.000. Nah, kalau 2.000 ditambah 2.000 berarti kan 4.000. Nah, 4.000 ditambah 1.700 yaitu adalah 5.700. Sedangkan tadi Jaka membawa uang sebesar 6.000. Nah, itu kan berarti udah mendekati ya teman-teman. Berarti kalau kita coba di Indri dan juga di Rani, kemungkinan besar juga sama. Misalnya kita coba satu kali lagi ya. Untuk misalnya Rani deh. Nah, Rani ini mendapat berapa Rani? Rp10.100. Nah, kita coba Rani. Di sini 4 kg plastik putih itu ada berarti 1.700 kali 4. Nah, kita coba kalikan aja ya teman-teman. 1.700 kali 4. Kalau sudah kita kalikan 1.700 kali 4, berarti kita tinggal masukkan yang tadi. 1.700 kali 4 itu adalah 6.800, dan sedangkan 3 kg kardus itu adalah 3.000. Jadi 9.800 totalnya. Kalau 1 kg 1 kilogramnya tadi kan plastik putih aku hargai cuma Rp400 aja. Nah, kalau 9.800 ditambah 400 berarti kan jawabannya 10.200. Nah, itu sudah mendekati lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti kalau ditanyakan ini jenis sampah yang dimiliki nilai tukar tertinggi dari ketiganya adalah jawabannya pasti gelas plastik, karena tadi 1 kilogramnya itu dihargai 1.700. Dimisalkan saja seperti itu. Kita coba cek jawabannya di kunci jawaban. Ternyata benar ya teman-teman, jawabannya adalah gelas plastik. Oke, kita lanjut. Jika Jaka menukarkan saldo yang dimilikinya 10 bulan kemudian, beberapa pilihan berikut adalah kemungkinan penukaran sembako yang ingin dilakukan oleh Jaka. Klik pada pilihan mungkin atau tidak mungkin untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, ini ada pernyataan. Jadi, mungkinkah Jaka bisa menukarkan 2 kg beras, 1 kg telur, dan 1 kg gula di 10 bulan kemudian setelah Jaka menukarkan saldo? Nah, jika Jaka menukarkan saldo yang dimilikinya 10 bulan kemudian. Nah, padahal Jaka itu awalnya tuh memiliki Rp6.000 ya teman-teman saldonya, dan akan ditingkatkan 25%. Jadi kalau ditingkatkan 25% itu berarti peningkatannya hanya 1.500 saja, karena 6.000 kali 25% itu 1.500. Kalau ditambah berarti 7.500. Nah, berarti kita abaikan aja untuk peningkatannya. Kita misalkan aja kalau 6.000 itu. Nah, kalau 10 bulan berarti kan misalnya Jaka sudah ngumpulin selama 10 bulan dengan setiap bulannya 6.000 nih. Berarti kan 60.000. 60.000 didapat Jaka setelah 10 bulan. Nah, kemungkinannya itu
yang mungkin untuk ditukarkan Jaka dengan uang 60.000 itu mana? 2 kg beras untuk 1 kilogramnya 10.000 berarti 20.000, 1 kg telur yaitu 20.000 jadi 40.000 dan 1 kg gula yaitu 12.000 jadi 52. Kayaknya ini mungkin ya teman-teman karena masih cukup saldonya tuh 60.000. Terus yang kedua 2 kg beras yaitu adalah 20.000 dan 2 kg telur adalah 40.000 karena 1 kilogramnya 20.000. Nah, kalau ini berarti yang kedua ini adalah 60.000. Jadi kemungkinan masih mungkin atau tidak mungkin juga karena kan kita tidak tahu juga ya 10 bulan tuh Jaka menambah berapa sampahnya, apakah ada penambahan atau tidak. Kalau tidak berarti saldonya cukup 60, berarti itu mungkin. Tapi kalau ada tambahan berarti kan kita tidak tahu nanti saldonya jadi berapa, apakah bisa juga kurang atau tidak atau mungkin lebih. Nah, berarti kita jawabannya kedua ini masih kita ragu-ragu ya. Kalau 1 kg beras itu 10.000 dan 3 kg gula atau 36.000 karena 12 kali 3 itu 36. Jadi 36 ditambah 10.000 adalah 46.000. Nah, kalau 46.000 ini masih mungkin ya teman-teman karena saldonya tadi 60.000. Oke. Kalau gitu berarti jawabannya itu antara A dan C ya yang mungkin, dan yang tidak mungkin itu adalah B. Apakah betul? Kita coba lihat. Nah, ternyata benar ya teman-teman, yang A dan C itu mungkin dan yang B itu tidak mungkin. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada menyusun puzzle. Nah, Arsya sedang ingin bermain puzzle kayu. Ia mempunyai puzzle kayu dengan dua bentuk warna berbeda seperti pada gambar. Nah, di sini ada segitiga berwarna kuning dan juga ada persegi dengan sisi yang sama berwarna hijau. Puzzle-puzzle itu pun ia susun dengan pola seperti gambar berikut. Nah, ini ada polanya ya teman-teman. Oke, teman-teman coba pikir dulu. Ini polanya seperti ini. Nah, kita coba lihat soalnya juga. Mohon maaf ya teman-teman, ada gangguan suara di sini tuh sedang azan, jadinya rumahku tuh deket banget sama musola, jadi cuma jarak 3 rumah aja udah musola di kompleks perumahan aku. Jadi mohon maaf banget kalau ada suara-suara azan yang terdengar di video aku kali ini. Oke. Kita lanjut. Berdasarkan informasi pada penyusunan puzzle, pola keempat dari susunan puzzle di atas adalah, jadi kita disuruh untuk mencari susunan keempat nih teman-teman. Nah, susunan keempat itu coba kita lihat, caranya gini ya, kita coba lihat aja perseginya. Perseginya tuh yang mengitari segitiganya tuh berapa. Ternyata ya di pola pertama itu perseginya ada 2. Di setiap sisi itu ada 2, sedangkan di pola kedua setiap sisi itu ada 4, dan di pola ketiga itu di setiap sisi ada 6. Berarti otomatis di pola keempat di setiap sisi ada 8. Coba kita lihat di pola keempat ini ada 8 perseginya di setiap sisi. Jadi jawaban yang mungkin adalah A dan juga B. Kalau jawaban C dan D jelas salah ya, karena di setiap sisi mereka tuh ada 10. Nah, jadi salah. Kalau gitu kita coba lihat lagi untuk menentukan jawaban yang mana yang benar. Kita coba lihat yang warna kuning dalamnya ini untuk segitiganya. Nah, kalau yang pertama itu segitiganya tuh ada 2. Kalau yang kedua, pola kedua segitiganya tuh ada berapa nih? Ada 8. Nah, untuk bentuknya tuh persegi. Di dalamnya itu loh teman-teman, persegi. Nah, di dalamnya pola ketiga itu perseginya ada 2. Nah, otomatis kalau pola yang keempat itu berarti kemungkinan perseginya ada 4. Atau kita coba lihat aja di pojok paling kiri itu polanya adalah di garis seperti itu. Jadi di garis segitiganya tuh modelnya seperti itu, miring condong ke arah kiri. Nah, bukan sebaliknya. Coba kita lihat pilihan jawaban yang tepat. Nah, di sini itu pilihan jawaban B mungkin benar ya teman-teman, karena ada 4 persegi. Tapi kalau pilihan jawaban A itu ada 5 persegi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya 5 persegi. Tapi yang bikin kita bingung atau bikin kita harus teliti lagi itu kita coba lihat nih condongnya kemana. Yang pojok bagian kiri yang paling atas, yang pertama, kotak pertama itu kita coba lihat. Di B itu modelnya nggak gitu ya. Nah, kalau di A itu sama, jadi kemungkinan besar nih jawabannya itu adalah jawaban A.
Kita coba lihat jawabannya yang benar yang mana. Ya, teman-teman, jawabannya benar adalah jawaban A. Jadi kita tadi caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kursus menggambar dan piano. Nah, ini adalah soal untuk kursus menggambar dan piano. Di sini Rahma mengisi masa liburannya dengan mengikuti kursus menggambar dan bermain piano. Biaya kursus yang harus dikeluarkan Rahma untuk setiap pertemuannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada jenis kursusnya ya, kursus menggambar dan juga kursus bermain piano. Dengan biaya tiap pertemuannya 150.000. Nah, untuk bermain pianonya setiap pertemuannya itu biayanya 100.000. Guru kursus menggambar mendapat bayaran 20% dari biaya tiap pertemuan. Nah, menggambar itu mendapat 20%, berarti 30.000 aja tiap pertemuannya. Sedangkan guru piano mendapat bayaran 30% dari biaya tiap pertemuan. Nah, kalau 30% dari biaya tiap pertemuan, berarti berapa nih teman-teman? Coba teman-teman hitung dulu ya. Nah, ternyata 100.000 kalau mendapat bayarannya itu 30% dari biaya tiap pertemuan, yaitu guru piano akan mendapat 30.000 juga teman-teman. Jadi sama. Nah, soalnya kita coba lihat, Rahma kemudian mengatur jadwal kursus piano dan menggambar. Jadwal yang dibuat Rahma akan mempengaruhi jumlah bayaran yang diterima guru kursus. Klik pada pilihan guru kursus piano atau guru kursus menggambar akan menerima bayaran lebih besar untuk setiap jadwal Rahma berikut ini pada setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Nah, pernyataannya 2 kali kursus piano dan 3 kali kursus menggambar. Nah, ini kira-kira 2 kali kursus piano kan berarti 60.000 nih yang didapat guru piano. Sedangkan 3 kali kursus menggambar berarti 90.000. Berarti bayaran yang lebih besar untuk setiap sesi jadwal Rahma itu untuk pilihan jawaban yang A itu adalah guru menggambar ya teman-teman, karena 3 kali 90.000, sedangkan cuma piano itu cuma 60.000 karena 2 kali. Nah, di sini yang pilihan jawaban B adalah guru kursus piano karena 3 kali, dan pilihan jawaban yang C adalah guru kursus piano juga karena 4 kali, lebih besar karena yang menggambar hanya 3 kali. Kita coba lihat jawabannya, menggambar piano, apakah betul? Ya, benar sekali, guru menggambar itu jawaban A, dan juga B guru kursus piano, C guru kursus piano. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman pada video aku kali ini. Nah, semoga teman-teman suka dengan video aku tentang soal tes substantif numerasi. Jangan lupa buat selalu like, komen, dan juga subscribe untuk terus dukung channel aku supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih karena sudah menonton, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.